Noviar Masa Fitri, NPM 221434052. Prodi PGSD kelas 5A. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama itu soalnya ada berapa pekan Anda membacakan buku cerita kepada anak-anak. Saya membacakan buku cerita kepada anak-anak sekitar 8 minggu atau 8 pekan, dengan 1 minggunya membacakan satu cerita. Selanjutnya itu yang kedua, buku apa yang paling berkesan dan ceritakan alasannya. Menurut saya buku yang paling berkesan yaitu tentang si Rahim yang rakus. Alasannya dengan mengajarkan anak-anak untuk tidak bersikap rakus dalam berbagai makanan atau yang lainnya kepada sesama teman atau orang lain. Dengan tidak memiliki sifat rakus, anak menjadi suka berbagi atau suka membantu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, apa faktor yang menghambat kegiatan membacakan buku bagi anak-anak dan bagaimana cara saya mengatasinya? Menurut saya, faktor yang dapat menghambat kegiatan membaca buku bagi anak-anak yang pertama itu adalah orang tua atau pengasuhnya yang terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga lupa untuk memperhatikan anaknya. Selanjutnya itu ada faktor yaitu kurangnya minat membaca buku pada anak-anak lebih tertarik kepada gadget dibandingkan untuk membuka buku. Cara saya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan waktu untuk membuka gadget. Jadi kalau misalnya ada jadwal tertentu untuk membuka gadget, nah jadi waktu itu dibanyakan untuk membaca buku. Jadi membuka gadget bisa seminggu sekali atau dipantau terus. Cara memilih buku dengan sesuai minat anak tersebut, misalnya kayak anak tersebut minatnya tentang buku hewan, kita ceritain tentang hewan. Terus minatnya tentang petualangan, kita bisa ceritakan. Pokoknya kita harus ada selalu mendampingi dia. Soal yang keempat yaitu menurut Anda apa yang membuat kegiatan membacakan buku pada anak menjadi lebih baik? Menurut saya kegiatan membacakan buku pada anak menjadi lebih baik itu ketika kita membacakan secara jelas, penuh ekspresi dengan intonasi yang jelas, dan memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat mereka. Selanjutnya soal yang kelima, jika dinilai dari 0 sampai 10, kemampuan Anda membacakan buku kepada anak berada di nilai berapa? Ceritakan mengapa Anda memberi nilai seperti itu. Menurut saya kemampuan membacakan kepada cerita anak kayak itu 8,5 boleh, karena saya membacakan buku dengan ekspresi dan intonasi yang jelas sehingga membuat anak itu tidak bosan untuk mendengarkan cerita yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu soal yang keenam, bagaimana rencana Anda selanjutnya terkait mempersiapkan diri menjadi guru SD, khususnya pada keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Cara saya untuk mempersiapkan diri menjadi guru SD dalam keterampilan berbahasa yaitu yang pertama yaitu melatih kemampuan berbicara saya dengan berbicara di depan umum. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan menulis, baik untuk menulis materi ajar, bahan ajar maupun materi presentasi yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga ada membaca berbagai jenis literatur, mulai dari buku cerita, buku anak-anak hingga literatur pendidikan. Selanjutnya menyesuaikan cara mengajar berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Misalnya untuk siswa kelas rendah
Pendekatan yang lebih berbasis ke permainan dan kegiatan interaktif bisa lebih efektif, sedangkan untuk kelas tinggi bisa lebih fokus pada penulisan, percakapan, dan pemahaman. Selanjutnya saya akan memanfaatkan media teknologi untuk lebih variasi, lebih mudah dipahami dan lebih menarik, bisa dari Canva, PPT, dan lainnya. Yang terakhir, saya selalu merefleksi dan mengevaluasi cara saya mengajar. Saya yakin bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi guru SD yang kompeten, terutama dalam pengajaran keterampilan berbahasa. Tujuan saya adalah menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan membangun fondasi bahasa yang kuat bagi siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ujian UAS saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.